Salam sejahtera saudara-saudara terkasih. Hari ini kita akan mengeksposisi kitab Pengkhotbah pasal 2. Namun sebelum kita masuk pada eksposisi kita akan melihat beberapa kesalahpahaman umum di dalam memahami kitab Pengkhotbah. Yang pertama, anggapan bahwa kitab Pengkhotbah adalah kitab yang menunjukkan kesia-siaan hidup tanpa Tuhan. Bukan. Walaupun tentu benar kesia-siaan hidup tanpa Tuhan, namun kitab Pengkhotbah utamanya bukan berbicara tentang itu. Yang kedua, anggapan bahwa kitab Pengkhotbah adalah kitab yang merupakan pemikiran orang yang jauh dari Tuhan. Dan ini juga bukan. Menurut tradisi, kitab Pengkhotbah kita yakini dituliskan oleh Raja Salomo. Walaupun Alkitab mencatat bahwa di akhir hidupnya Raja Salomo hatinya jauh dari Tuhan, namun di awalnya sebagian besar hidupnya adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan ialah yang membangun bait Allah yang megah itu. Yang ketiga, anggapan bahwa kitab Pengkhotbah adalah kitab yang mengajarkan pesimisme, bahwa pengalaman dunia hanya akan menuju kepada kesia-siaan. Dan ini sama sekali bukan. Mengapa orang sampai mempunyai pemahaman seperti itu? Karena pemahaman satu kata yang terus diulang-ulang di dalam kitab Pengkhotbah, yaitu kesia-siaan. Nah, dengan memahami arti kata kesia-siaan, maka kita akan lebih mudah memahami apa yang disingkapkan dari kitab Pengkhotbah. Kata kesia-siaan membentuk inklusio di dalam kitab Pengkhotbah yang diawali dan diakhiri dengan hal yang sama. Pasal 1 ayat 2, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dan nanti akan ditutup dengan pasal 12 ayat 8, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, apakah arti dari kesia-siaan ini sebenarnya? Dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah hebel, yang berarti nafas atau angin atau uap. Dan dari sini kita bisa memahami bahwa kesia-siaan bukan berarti tidak berguna atau tidak ada gunanya, melainkan seperti uap yang cepat hilang, cepat berlalu. Kesia-siaan menunjukkan kefanaan. Hidup yang begitu singkat, dan hidup yang begitu singkat ini penuh misteri. Jadi kesia-siaan menunjukkan keterbatasan manusia di dalam hidupnya. Dan ada banyak hal yang berada di luar kontrol manusia. Jadi kitab Pengkhotbah lahir dari pergumulan pengkhotbah melihat realita hidup di dunia ini, yang pengkhotbah menggunakan satu istilah hidup di bawah matahari. Saudara-saudara terkasih, di bawah matahari bukan berarti dunia orang yang tidak percaya, melainkan dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Jadi di bawah matahari adalah dunia yang juga didiami oleh orang-orang percaya, yang di dalamnya orang-orang percaya menjalani kehidupannya. Jadi kita hidup di bawah matahari yang penuh dengan dosa dan ketidakadilan, di mana manusia harus bekerja dengan susah payah dan akhirnya akan mati.
Dan ini mengingatkan kita akan Kejadian 3 sebagai konsekuensi dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia menjalani kehidupannya dengan susah payah dan akhirnya akan mati. Jadi inilah pergumulan pengkhotbah yang secara realistis menunjukkan tentang kehidupan di bawah matahari. Dan ini menjadi pergumulan orang percaya. Ini pergumulan semua manusia, termasuk orang percaya. Pasal 2 yang akan kita eksposisi adalah pergumulan pengkhotbah akan pencarian arti hidup. Untuk memudahkan memahaminya, kita bisa membagi pasal 2 ini dengan 3 bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai 10 adalah pencarian pengkhotbah akan arti hidup ini. Dan ayat 11 sampai 23, refleksi pengkhotbah akan pencarian arti hidup itu yang telah dilakukannya. Dan bagian akhir ayat 24 sampai 26 adalah kesimpulan pengkhotbah akan pencarian arti hidup. Nah, saudara-saudara terkasih, pencarian arti hidup oleh pengkhotbah ini sebenarnya sudah dimulai di pasal 1. Jika kita melihat pasal 1 ayat 12 sampai 18, pengkhotbah melakukan pencarian arti hidup melalui hikmat. Pengkhotbah melakukan suatu pencarian yang sungguh-sungguh. Ayat 13, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat. Di ayat 16, aku telah memperbesar dan menambah hikmat. Dan itu dia capai. Ayat 16 mencatat, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat atau pengetahuan. Dan ini menambah keyakinan kita bahwa kitab pengkhotbah memang dituliskan oleh Raja Salomo. Ayat 17 menegaskan suatu pencarian yang sungguh-sungguh. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan. Dan apakah hasil dari pencarian pengkhotbah akan arti hidup melalui hikmat? Ternyata hikmat juga tidak dapat mengerti apa yang sedang Allah kerjakan. Hikmat tidak dapat meluruskan apa yang telah bengkok. Dan bahkan di dalam hikmat terdapat banyak susah hati. Maka kesimpulan pengkhotbah kemudian kita lihat di ayat 14. Hikmat tidak dapat mengerti semua yang terjadi. Karenanya tidak dapat mengerti arti hidup secara keseluruhan. Maka pengkhotbah kemudian menyimpulkan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Lalu pengkhotbah melanjutkan, ia bergerak mencari arti hidup. Pasal 2 ayat 1 dan 2. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Jika kita melihat ayat 1 sampai ayat 10, pengkhotbah melakukan pencarian arti hidup melalui kesenangan. Semua kesenangan yang dikejar manusia, pengkhotbah kejar dan mencapainya untuk melakukan pencarian arti hidup. Namun sementara ia melakukan pencarian akan arti hidup, akal budinya tetap dipimpin oleh hikmat. Ayat ketiga, sedang akal budiku tetap
memimpin dengan hikmat. Pengkhotbah mencari arti hidup, kepuasan hidup ini dengan memenuhi keinginan hatinya, semua kesenangan yang dikejar oleh manusia. Dan mari kita lihat apa saja itu. Yang pertama, ayat 3. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek ini. Yang pertama, kesenangan yang menyegarkan tubuh melalui anggur, melalui hal-hal yang menyegarkan tubuh, membawa kesenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat ayat 4 dan 7. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, ia melakukan pencarian makna hidup dengan mengejar pekerjaan besar, rumah, kebun-kebun, kemudian budak-budak, kambing domba, dan pengkhotbah mendapatkan semua itu, dicatatkan melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum dia. Itu yang kedua, pencarian arti hidup melalui pencapaian-pencapaian dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yang ketiga adalah ayat 8a. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Wow, kemakmuran. Perak, emas, harta benda raja-raja dan wilayah, semua diusahakan, dikejar oleh pengkhotbah untuk melakukan pencarian arti hidup, dan dia dapatkan. Berikutnya, ayat 8b. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik, dan pengkhotbah mendapatkannya. Ia menyenangkan dirinya dengan banyak istri dan gundik. Dan dicatat Raja Salomo mempunyai begitu banyak istri dan gundik. Pengkhotbah menguji, mengejar semua kesenangan untuk melakukan pencarian arti hidup ini, kepuasan sesungguhnya dalam hidup ini. Dan ia dapatkan semuanya. Ayat 9 dan 10. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Pengkhotbah mengejar kesenangan, dan ia dapatkan. Dicatat bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Sementara itu juga hikmat yang besar tinggal tetap ada padanya.
pengkhotbah mendapatkan semua kesenangan yang diinginkan hatinya. Dan sesaat pengkhotbah bersukacita. Ia bersukacita. Ia menikmati buah segala jerih payahnya. Tetapi apakah pengkhotbah menemukan arti hidup yang sesungguhnya setelah mendapatkan semua kesenangan itu? Mari kita lanjutkan eksposisi kita. Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu pengkhotbah mengevaluasi, meneliti segala pekerjaan yang diusahakannya dengan berjerih lelah. Dan pengkhotbah sampai kembali kepada kesimpulan, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ternyata kesenangan juga tidak dapat memberikan arti hidup. Dan ini kembali menegaskan kepada kita, arti kesia-siaan bukan berarti tidak berguna. Segala sesuatu yang menyegarkan hidup, pencapaian-pencapaian di dalam kehidupan ini, harta, kemudian cinta, bukan berarti tidak ada gunanya. Namun pengkhotbah sampai kepada suatu kesimpulan, semuanya itu terbatas, semuanya itu rapuh, semuanya itu tidak membawa arti hidup yang sesungguhnya. Dan realita kehidupan yang kita hadapi membuktikan bahwa bukan itu arti hidup yang sesungguhnya. Sekali lagi, ini tidak berarti bahwa itu semua tidak ada gunanya. Tentu ada gunanya. Namun, itu semua terbatas. Itu semua fana. Ada satu buku dari Timothy Keller, dan di dalam buku itu ada begitu banyak kisah yang menunjukkan janji-janji kosong dari uang, seks, kekuasaan yang seringkali dunia menyatakannya atau kita meyakininya sebagai suatu harapan yang terpenting. Namun itu semua rapuh dan terbatas. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, semua hal yang diusahakan oleh pengkhotbah bukan berarti tidak ada gunanya sama sekali. Harta, segala karya pencapaian-pencapaian kita, cinta, segala hal yang menyegarkan tubuh bukan berarti tidak berguna sama sekali. Tetapi ini mengajarkan kita, itu semua terbatas. Maka jangan menggantungkan diri kepada hal-hal itu. Jangan menjadikannya itu seolah-olah semua itu, pencapaian-pencapaian itu, harta, kesenangan, cinta adalah segala-galanya dan bahkan menggantikan Tuhan. Kita kembali kepada eksposisi kita. Lalu setelah pengkhotbah kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa pencarian makna hidup akan kesenangan itu adalah kesia-siaan, lalu pengkhotbah kembali berpaling kepada hikmat. Ayat 12 sampai 23. Mari kita mulai ayat 13 sampai 14. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka
semua. Pengkhotbah kembali berpaling kepada hikmat. Hikmat rasanya adalah jawaban atas pencarian makna hidup. Pengkhotbah kembali berpaling kepada hikmat. Apa yang telah diyakini sebelumnya. Hikmat adalah jawaban dari pencarian makna hidup. Dan memang betul, hikmat sangatlah baik dan menuntun orang untuk hidup dengan baik. Pengkhotbah mempertimbangkan nilai relatif dari hikmat dan kebodohan. Dan jelas, pengkhotbah menemukan bahwa hikmat mengalahkan kebodohan sebagaimana terang mengalahkan kegelapan. Dan ini betul realita kehidupan. Namun, kembali pengkhotbah menyadari. Bagian akhir dari ayat 14, tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Tetapi kemudian pengkhotbah memikirkan, orang berhikmat memang jauh lebih baik dari yang orang bodoh. Tetapi akhir yang sama akan menimpa orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Apakah itu? Kematian. Ayat 15-16. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Awalnya pengkhotbah meyakini hikmat tentu jauh lebih baik daripada orang bodoh. Namun hikmat tetap tidak dapat menyelesaikan masalah kematian. Orang berhikmat juga harus mati sama dengan orang bodoh. Lalu kemudian pengkhotbah sampai kembali kepada perenungannya. Lalu untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Kalau sama aja hasilnya, yaitu kematian. Dan ia sampai kepada satu kesimpulan. Ini pun sia-sia. Ini pun fana. Ini pun terbatas. Bahkan di ayat 16, baik orang berhikmat maupun orang bodoh, pada akhirnya keduanya segera akan dilupakan. Gak ada kenang-kenangan yang kekal, baik bagi orang berhikmat maupun orang bodoh. Dan nanti jika kita melanjutkan eksposisi kita di pasal-pasal berikutnya ketika berbicara tentang harta, pengkhotbah akan mempunyai kesimpulan yang sama. Ya tentu orang yang mempunyai harta akan lebih baik. Tetapi pada akhirnya, baik orang yang berharta, orang kaya maupun orang yang miskin, mempunyai akhir yang sama, yaitu kematian. Fana, betul-betul terbatas. Hikmat itu fana. Pergumulan pengkhotbah akan kefanaan hikmat berlanjut. Bahkan ia sampai kepada satu perasaan seperti frustrasi. Ayat 17-19. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
pengkhotbah sampai frustrasi. Aku membenci hidup. Mengapa? Pada akhirnya ia menyadari pengkhotbah harus mati. Maka ia melihat, untuk apa berjerih lelah? Untuk apa semua pencapaian ini kalau pada akhirnya harus mati? Ayat 18. Pengkhotbah harus meninggalkan semua yang telah diusahakannya dengan berjerih lelah kepada orang lain. Dan lebih frustrasinya, ia tidak tahu apakah ahli warisnya itu berhikmat atau tidak. Namun ia tidak punya kuasa. Ia harus menyerahkan segala jerih lelahnya untuk diteruskan oleh orang generasi berikutnya yang belum tentu berhikmat. Dan akhirnya pengkhotbah sampai kepada satu kesimpulan. Kesia-siaan dan usaha menjaring angin betul-betul fana. Betul-betul rapuh. Hikmat pun fana. Saudara-saudaraku, hikmat memang sangat baik. Namun hikmat tidak dapat menyelesaikan masalah kematian. Dan ini menunjukkan pencarian makna hidup melalui hikmat tidak memberikan jawaban. Dan pengkhotbah kemudian menyimpulkannya dengan putus asa. Ayat 20-23. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan segala jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya itu kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Saudara-saudara terkasih, pengkhotbah frustrasi. Pengkhotbah putus asa karena semua jerih payahnya, semua jerih lelahnya, ia akan tinggalkan kepada orang yang tidak berjerih payah. Pengkhotbah mulai putus asa. Seluruh pencariannya, ia berjerih lelah untuk mengusahakan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan. Semuanya akan ditinggalkan. Dan kemudian ia bertanya, apakah faedahnya semua itu kalau ia harus tinggalkan? Bahkan di dalam usaha pencariannya itu, seringkali ia mengalami kesusahan hati, penuh kesusahan hati. Pada malam hari, ia tidak tentram. Ia mungkin sulit tidur. Dan semua itu akan ditinggalkan. Semua itu fana. Dan ia sampai kepada satu kesimpulan. Ini pun sia-sia. Kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara-saudara terkasih, pengkhotbah melakukan pencarian arti hidup. Pertama melalui hikmat, dan ia menyimpulkan itu pun fana. Lalu ia melakukan pencarian hidup dengan segala kesenangan, semua yang menyegarkan tubuh, semua pekerjaan-pekerjaan besar, segala harta kemakmuran, lalu semua kesenangan melalui cinta, seks, dan ia pun sampai kepada kesimpulan semuanya fana, sementara, begitu terbatas, begitu rapuh. Dan ia kembali meninjau hikmat. Sesaat ia menikmati hikmat memang jauh lebih baik. Tetapi ia sampai kepada kesimpulan, pada akhirnya hikmat pun fana. Lalu ia sampai kemudian
kepada satu kesimpulan akhir. Setelah pengkhotbah melakukan suatu pencarian, lalu apakah arti hidup ini? Ayat 24 sampai 26. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara-saudara terkasih, jika kita melihat kemudian kesimpulan pengkhotbah, beberapa frasa dari tangan Allah. Dikenannya Allah mengaruniakan. Perenungan dan pencarian pengkhotbah akan arti hidup ini akhirnya sampai kepada satu kesimpulan. Apakah arti hidup ini? Hidup adalah pemberian Allah. Pengkhotbah menyadari keberadaannya sebagai ciptaan. Dan hidup ini adalah pemberian Allah Sang Pencipta. Saudara-saudara terkasih, kita hanya mengerti apa arti hidup ini hanya di dalam pengenalan akan Sang Pencipta. Dan kita akan belajar memahami semua peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Semua apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Di dalam pengenalan akan Sang Pencipta. Di dalam pasal 12 ayat 1 pengkhotbah menyampaikan, ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat. Tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bagaimana menafsirkan, memahami semua peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan ini. Termasuk peristiwa-peristiwa yang seringkali kita sebut peristiwa-peristiwa malang. Peristiwa-peristiwa yang tidak ada kesenangan di dalam perjalanan kehidupan ini. Kita hanya dapat memahaminya di dalam pengenalan akan Sang Pencipta. Maka ingatlah akan Penciptamu pada masa kehidupan ini. Saudara-saudara terkasih, ayat 26 tadi menarik. Ditutup dengan ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah menyadari hidup ini adalah pemberian Allah. Namun ditutup dengan ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah menyadari hidup adalah pemberian Allah. Namun hidup pemberian Allah di dunia ini adalah fana, sementara. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus terus-menerus memikirkan dan berjerih lelah untuk yang sementara ini. Pengkhotbah di dalam pasal 3 kemudian mengingatkan kita akan kekekalan, kehidupan setelah kehidupan yang fana ini. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudara terkasih, lalu bagaimana kita melihat dan memaknai kehidupan ini? Bukankah kehidupan ini fana? Lalu untuk apa kita berjerih lelah di dalam kehidupan yang sementara ini? Apakah dengan demikian mari kita pasif saja? Karena kita tidak memahami apa yang terjadi di depan. Karena kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang sedang dilakukan Allah. Ayat 24 memberikan kepada kita. Lalu
apa solusi di dalam kehidupan ini. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Pengkhotbah mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan di bawah matahari ini memang fana. Semua yang kita usahakan fana, sementara semuanya akan kita tinggalkan. Lalu, apakah itu berarti nggak ada gunanya kita hidup di bawah matahari ini? Di sisi lain, pengkhotbah mengajarkan kita bahwa kehidupan ini adalah pemberian Allah. Maka pengkhotbah mengajarkan kita satu solusi dalam kehidupan ini. Nikmatilah hidup pemberian Allah. Itu yang diungkapkan di dalam ayat 24. Dan menjadi bagian yang akan terus diulang-ulang di dalam kitab pengkhotbah ini. Nikmatilah hidup pemberian Allah. Hidup adalah pemberian Allah. Bersyukurlah dan nikmatilah apa aja yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mari kita mencukupkan diri pada apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jangan ngoyo dan merasa bahwa hidup kita ditentukan oleh semua pencapaian kita. Materi, kesenangan, kehebatan, berbagai kesenangan, bahkan hikmat sekalipun. Semua itu fana, terbatas. Namun, nikmatilah hidup pemberian Allah. Dan ini kemudian mengajarkan kita satu hal yang ulang-ulang juga di dalam kitab pengkhotbah adalah apakah solusi di dalam kehidupan ini? Hidup ini adalah pemberian Allah. Maka marilah kita takut akan Allah. Marilah kita hidup menuruti perintah-perintahnya. Bagian ini akan terus diulang-ulang di dalam kitab pengkhotbah. Tentu takut bukan berarti satu ketakutan yang membuat kita menjauh, tetapi ketakutan yang membawa sikap hormat, kegentaran, kekaguman kepada Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa, Allah yang telah merencanakan segala sesuatu yang baik kepada kita, Allah sang sumber hidup yang telah mengaruniakan kehidupan kepada kita. Dan mari kita hidup di dalam takut akan Allah. Saudara-saudara terkasih, kedua solusi ini merupakan bagian yang ditunjukkan oleh kitab pengkhotbah. Bagian yang terus-menerus diulang-ulang di dalam kitab pengkhotbah. Dan sekaligus ini membentuk suatu kerangka frame dari kitab pengkhotbah. Menikmati hidup pemberian Tuhan. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Tetapi ingat, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Dan nanti kitab pengkhotbah akan ditutup dengan satu bagian yang juga diulang-ulang dalam kitab pengkhotbah. Takut akan Allah. Akhir kata dari kitab pengkhotbah adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memaknai kehidupan ini sebagai pemberian Allah. Mari kita terus menyadari kehidupan di dunia ini adalah fana, terbatas, dan mari kita tidak hanya fokus kepada hal-hal yang sementara, tetapi mulai belajar untuk melihat kekekalan. Dan di dalam Kristus kita akan juga menikmati
kehidupan yang kekal itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memaknainya di dalam kehidupan kita. Amin.